Bantuan logistik untuk penyintas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh masih terus berdatangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari sukarelawan. Distribusi bantuan difokuskan ke wilayah yang hanya bisa terjangkau pengirimannya melalui jalur udara seperti di wilayah tengah Aceh. Berikut ini adalah bantuan logistik yang terkumpul di posko terpadu Lanut Sultan Iskandar Muda. Bantuan terus disalurkan tak kurang dari 27 frekuensi penerbangan setiap harinya dikirimkan ke wilayah tengah Aceh seperti Takengon, Bener Meriah, Gayo Lues, hingga Aceh Tamiang. Posko terpadu juga terus mengupayakan pengiriman bantuan ke daerah yang aksesnya masih sangat terbatas jika dilalui kendaraan roda 4. Setiap harinya posko terpadu mengirimkan bantuan melalui jalur udara sekitar 42 ton. Sementara jalur darat sekitar 19 ton. Bantuan bersumber dari pemerintah pusat, komunitas peduli bencana Aceh, sukarelawan maupun mahasiswa. Selain logistik, pengiriman petugas medis ataupun warga yang sakit juga diprioritaskan untuk diterbangkan via udara. Saudara, kita pantau bagaimana distribusi bantuan untuk korban banjir Aceh. Kita ke Lanut Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, saudara. Ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, bagaimana dengan skema penyaluran bantuan saat ini yang Anda pantau di sana? Ya, Dian dan juga saudara, benar sekali. Memang ini sudah pekan ketiga begitu pasca banjir dan longsor yang melanda hampir sejumlah wilayah di Aceh. Ada 18 kabupaten kota yang terdampak begitu. Dan saat ini untuk upaya distribusi logistik ini memang terus dikerahkan begitu, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terputus akses transportasi daratnya, yakni tadi disebutkan juga ada wilayah tengah begitu, mulai dari Benar Meriah, kemudian Takengon, Gayo Lues ini untuk akses transportasi daratnya masih terbatas begitu, sehingga memang untuk prioritas utama dari distribusi logistik ini adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut melalui udara begitu. Sementara di sini memang logistik yang ada di belakang saya ini akan didistribusikan melalui 3 matra, yakni darat, udara, dan juga laut begitu. Sementara di sini setiap harinya ada 19 ton logistik yang nantinya akan didistribusikan melalui darat. Sementara juga ada 42 ton logistik yang didistribusikan melalui udara begitu. Sementara juga hingga saat ini untuk distribusi logistik ini difokuskan pada wilayah-wilayah tengah tadi, dan juga selain dari bantuan dari pemerintah, ini juga untuk bantuan logistik juga ada dari relawan-relawan yang bisa menjangkau langsung ke titik lokasi begitu. Sementara hari ini distribusi logistik ini menggunakan heli, kemudian juga menggunakan karavan. Jika Anda bisa mendengar di layar, ini adalah pesawat karavan begitu yang mendistribusikan logistik ke wilayah tengah tersebut. Sementara juga selain dari logistik, pesawat karavan ini, pesawat Hercules ini juga membawa penumpang begitu. Sementara juga membawa tenaga medis untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih sulit untuk akses transportasinya begitu. Sementara juga saat ini kan kita ketahui memang infrastruktur masih banyak yang belum pulih begitu. Sementara di lintas Sumatera itu jembatan Awe Getah ini sudah mulai pulih begitu. Sementara juga ada jembatan penghubung Meredu begitu yang sudah mulai pulih juga. Ini jembatan penghubung antara Pidijaya kemudian menuju Biren dan Aceh Utara begitu. Sementara beberapa jembatan lain ini memang terus diupayakan untuk terus dilakukan perbaikan agar. Baik, Rizka, Anda bisa mendengar suara saya? Rizka? Ya. Rizka, bagaimana kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa bantuan yang dikumpulkan di Lanut saat ini dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan juga udara. Kita berbicara terkait dengan udara terlebih dahulu. Berapa banyak frekuensi penerbangan dalam sehari untuk mengirimkan bantuan ini? Dan seperti apa skemanya? Apakah berapa banyak juga pesawat yang memang dikerahkan untuk mengirimkan bantuan ini? Ya, Rian, saya tidak dapat mendengar dengan baik suara Anda karena memang di sini pesawat Herculesnya sedang bersiap-siap untuk terbang. Tapi jika saya bisa gambarkan, memang saat ini ada 25 sampai dengan 27 sorti penerbangan atau frekuensi penerbangan setiap harinya yang kemudian bolak-balik begitu untuk bisa mengantarkan atau mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak tersebut. Dan juga seperti yang
Ya Rizka, kemudian bagaimana yang satu lagi terkait dengan jalur laut begitu, bagaimana skema pengiriman bantuannya dan titik mana saja ataupun daerah mana saja yang bantuannya melalui jalur laut? Ya, Rian, ini sementara yang informasi yang kami terima memang untuk distribusi yang menggunakan laut ini akan di-dropping di Trunggepuh begitu untuk wilayah Lok Sumawe. Mengingat memang untuk jembatan penghubung dari Kutablang ini mulai masih dalam perbaikan begitu karena kemarin putus karena banjir. Sementara skemanya memang untuk logistik yang dari Banda Aceh ini akan didistribusikan melalui pelabuhan Buleleng, kemudian nanti akan berada di pelabuhan Trunggepuh begitu di Lok Sumawe. Sementara di wilayah darat, untuk distribusi darat ini memang juga terus dilakukan begitu melalui truk-truk maupun dengan relawan yang langsung menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Demikian, Rian. Oke, agar bantuan terkirim secara maksimal, bantuan dikirimkan melalui udara, darat, dan juga laut termasuk ke daerah-daerah yang masih terisolasi hingga saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rizka Devi, dan juga juru kamera Nova Misdayanti atas laporan langsungnya hari ini di Laporan Khusus. Selamat bertugas kembali.